Kami dari Promkes Puskesmas Pramuli Timur mempersembahkan sebuah video edukasi tentang new normal COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Tommy Wibowo yang bertugas sebagai dokter di Puskesmas Pramuli Timur. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada acara update COVID-19. Pada acara kali ini ada dua narasumber yang akan menjelaskan dan menyampaikan tentang update COVID-19. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Dr. Filza Widawasila dan narasumber yang kedua akan dijelaskan oleh Dr. Monica Trifitriana. Untuk materi yang pertama tentang update COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Filza Widawasila. Untuk kesempatan ini kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Tommy atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Filza Widawasila, dokter yang bertugas di Puskesmas Pramuli Timur. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang update terbaru dari COVID-19. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru dari kelompok virus corona, di mana virus corona ini dulunya pernah menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan menyebabkan wabah MERS pada tahun 2012. Nah, untuk virus corona ini sendiri, dia pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019, di mana virus ini kemudian menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia. Dan pertama kali ditemukan kasus konfirmasi di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Nah, coronavirus ini merupakan virus zoonosis, yaitu penyebaran pertamanya melalui hewan. Selanjutnya, apabila seorang manusia terinfeksi virus corona, maka akan timbul beberapa gejala, seperti adanya demam, adanya batuk pilek, adanya sesak nafas, nyeri tenggorokan, letih, dan lesu. Bahkan jika infeksinya berat, itu bisa menyebabkan terjadinya pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan hingga kematian. Nah, bagaimana virus corona ini bisa menyebar antar sesama manusia? Yaitu bisa melalui droplet. Dan pada awal Juli ini, WHO mengatakan bahwa pada penelitian ada kemungkinan virus corona ini juga bisa menyebar melalui airborne atau udara. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu perbedaan dari droplet dan airborne dan bagaimana cara penyebarannya. Ya, jadi untuk droplet itu sendiri dia menyebar melalui percikan pada saat kita batuk ataupun pada saat kita bersin, dimana nantinya akan dia tertular ke tubuh orang lain melalui mata, melalui hidung, dan melalui mulut. Sedangkan kalau dia penularannya melalui udara atau airborne, itu nanti akan terhirup oleh orang lain. Nah, apa perbedaannya? Jadi perbedaan utama antara airborne dan droplet itu adalah dari segi ukurannya. Jadi untuk partikel airborne itu dia mempunyai partikel yang lebih kecil sehingga dia lebih ringan dan dia bisa bertahan di udara dalam jangka waktu yang lebih lama, serta dia juga bisa menyebar dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan droplet. Nah, sedangkan dan apabila pasien-pasien yang mengalami infeksi dari coronavirus, sebelumnya kan kita kenal ada istilah ODP, ada istilah PDP, dan ada istilah OTG. Nah, sedangkan Menteri Kesehatan sekarang mereka bersepakat untuk mengganti istilah tersebut dan menambah beberapa istilah baru. Seperti istilah OTG itu diganti dengan istilah kontak erat, istilah ODP dan PDP itu diganti dengan istilah suspek. Nah, mari kita bahas istilah-istilahnya. Jadi yang pertama itu ada istilah kontak erat. Untuk kontak erat itu sendiri, dia adalah orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 atau orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Sedangkan untuk kasus suspek, itu adalah orang yang memiliki gejala atau tanda infeksi saluran pernapasan atas, seperti yang tadi ada demam, ada batuk, ada sesak nafas. Selain itu juga bisa memiliki gejala atau tanda dari pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Adanya riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang merupakan transmisi lokal dan adanya kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Nah, selanjutnya untuk istilah terkonfirmasi itu adalah pasien-pasien yang dinyatakan positif COVID-19 yang sudah terbukti dengan pemeriksaan real-time PCR, yaitu pemeriksaan swab. Nah, di mana untuk terkonfirmasi ini nanti akan dibedakan, ada yang dengan gejala dan ada yang tanpa gejala. Nah, selain itu ada juga istilah probable. Untuk istilah probable ini adalah kasus suspek dengan ISPA yang berat atau adanya sindrom pernapasan akut atau meninggal dengan gejala COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR-nya. Selain itu juga ada istilah pelaku perjalanan, yaitu adalah orang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Selanjutnya ada istilah diskardit, yaitu pasien yang memiliki status suspek dengan hasil pemeriksaan PCR 3 kalinya itu negatif selama 2 hari, dan dia memiliki status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Jadi sekian update COVID-19, terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Filza atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan narasumber kita yang kedua, Dr. Monica, mengenai menghadapi new normal COVID-19. Untuk kesempatan ini, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Tommy. Perkenalkan, nama saya Dr. Monica Trifitriana. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menghadapi new normal. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Filza mengenai apa itu COVID-19 dan juga tentang istilah-istilah barunya. Di sini saya akan lebih menjelaskan kira-kira bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menghadapi kondisi new normal ini. Oke, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu kira-kira apa sih new normal itu. Nah, new normal itu merupakan suatu adaptasi terhadap lingkungan, ya. Jadi dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk bisa kembali beraktivitas normal, dan yang paling penting di sini adalah dengan mengedepankan protokol kesehatan agar kita semua dapat tetap terlindungi dari COVID-19 itu, dan ekonomi dari negara Indonesia ini dan juga kesehatannya itu tetap berjalan seiringan dan juga sinergis. Oke, kira-kira kenapa sih kita ini butuh untuk dilakukannya new normal ini? Nah, new normal ini terjadi akibat kita tahu juga, pertama, dari aspek ekonomi negara Indonesia itu sangat mengalami penurunan, ya, disertai dengan angka kemiskinan, angka PHK, ya, itu sangat meningkat, dan juga angka grafik dari kesehatannya sendiri, yaitu adalah COVID-19, itu terus beranjak menaik, ya. Jadi adanya perbedaan yang signifikan antara kesehatan dan juga perekonomian. Nah, untuk itulah makanya kita butuh new normal agar perekonomian di Indonesia bisa berjalan baik, akan tetapi kesehatannya juga bisa berjalan dengan baik juga. Sehingga seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan lebih awal, adanya sinergis dalam ekonomi dan juga kesehatan dari negara Indonesia ini. Nah, sekarang bagaimana sih kita sebagai masyarakat untuk menghadapi masa new normal ini? Apakah kita perlu waspada yang berlebihan? Nah, itu tidak, ya. Jadi kita yang paling penting di sini adalah kita harus mengubah perilaku. Perilaku seperti apa sih? Yaitu adalah lebih disiplin dan taat terhadap protokol kesehatan. Pertama, setiap kita ingin pergi keluar rumah, ya, ingat, konteks di sini keluar rumah adalah kita benar-benar pergi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Jadi bukan untuk nongkrong-nongkrong ataupun untuk pamer di sosial media, ya. Jadi seperti kita ingin ke pasar untuk membeli kebutuhan hidup ataupun membeli pakaian, ya, yang emang benar-benar itu kebutuhan kita sehari-hari. Jadi pada saat kita keluar rumah, pastikan kita mencuci tangan, ya. Cuci tangan yang paling baik itu adalah cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, kita gosokkan di antara kedua tangan, lalu gosokkan di bagian punggung tangan. Yang ketiga, di sela-sela jari, ya. Kemudian di bagian dari sisi sela-sela jari lagi kita bersihkan, ya. Kemudian di bagian jempol-jempol, ya, dan di bagian dari sela-sela kuku, ya. Itu adalah cuci tangan 6 langkah yang baik dilakukan sebelum kita pergi ke manapun, ya, keluar rumah. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita memakai masker. Nah, jadi pakai masker yang tepat itu adalah masker yang menutupi hidung dan juga mulut, ya. Jadi jangan kita memakai masker itu cuma menutupi mulut saja atau cuma menutupi hidungnya saja. Jadi yang benar adalah mulut dan hidung tertutup. Dan yang paling penting adalah menggunakan masker itu dengan kita benar-benar memakainya itu terikat erat, ya. Jangan sampai ada sisa udara yang bisa masuk udaranya. Karena tadi sudah dijelaskan Dr. Filza juga bahwa penyebaran dari corona ini adalah secara airborne disease, ya. Jadi dia bisa menyebar secara dari udara, bukan hanya droplet saja. Yang paling penting adalah kita juga menggunakan face mask. Itu kita perlu untuk memakainya. Jadi selain kita pakai masker, kita juga memakai face mask tadi, atau istilahnya namanya face shield yang bisa dipakai. Nah, yang paling penting lagi adalah menjaga jarak aman, ya. Jadi walaupun itu saudara kita ataupun itu orang lain juga, itu kita tetap harus jaga jarak aman. Jadi pada saat kita sedang di toko, ya, itu pada saat kita pengen membayar, ya, itu antara penjual dan juga pembeli, itu kita juga harus ada jarak, ya. Jadi jarak itu juga yang bikin penurunan dari angka COVID-19 tadi. Dan yang paling penting kita harus bersedia untuk diperiksa suhu tubuhnya pada saat kita ingin memasuki mall dan sebagainya. Oke, nah sekarang yang harus kita pentingkan lagi, yang harus kita ketahui sebagai masyarakat, kalau kita memang yakin bahwa kita terpapar dengan orang-orang yang kontak erat atau suspek, ya, yang memang terpositif COVID-19, kita harus melakukan isolasi mandiri. Jadi kita jangan sampai keluar rumah karena itu akan menyebabkan penyakit itu menular ke orang-orang lainnya. Jadi ingat, ya, tetap kita patuhkan aturan yang protokol COVID-19 ini dengan tidak nongkrong-nongkrong dan juga tidak melakukan aktivitas yang tidak penting. Oke, nah kira-kira kapan sih suatu negara atau suatu provinsi itu diperbolehkan untuk dilakukan new normal ini? Apakah ya sudah kita lakukan new normal saja? Tidak, ya. New normal ini harus ada syarat-syaratnya. Nah, oke, syarat-syarat untuk melakukan new normal. Pertama, jumlah kasus positif dan juga jumlah dari kematian itu harus menurun, ya. Jadi kalau belum menurun itu sebenarnya belum harus dilakukan terjadinya new normal ini. Nah, yang kedua adanya kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia dengan baik. Maksudnya tersedia dengan baik ini adalah adanya tim COVID, kemudian adanya memang orang-orang yang mendata tentang COVID-19 ini. Jadi pada saat kita terkena COVID-19 ini, kita akan langsung ada timnya yang mengatur sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, dunia usahanya di negara tersebut itu sudah siap dengan SOP, ya, atau standar operator profesional itu sudah ada, sama aturan baru di tempat kerja itu sudah ada. Contohnya gimana? Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen buka usaha, itu dia harus pertama paling enggak semua dari pekerjaannya itu menggunakan masker dan juga face mask, ya. Kemudian sebelum memasuki toko disediakan tempat untuk bercuci tangan, ya. Kemudian juga antara kasirnya, ya, dan juga antara pegawainya, ya, atau pegawai sama pekerjanya, ya, dengan pembelinya itu harus ada jarak, ya, harus dikasih jarak, ya. Jadi setidaknya orang yang membeli itu jadi lebih aware, jadi lebih waspada juga. Dan juga pada saat pembeli itu masuk itu juga dibatasin. Jadi kira-kira yang masuk ke toko itu dibatasin kayak cuma 10 orang, kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk, kayak gitu. Nah, dan juga yang paling penting lagi adalah harus ada ventilasi juga di ruang tersebut, karena kita tahu juga penyebaran airborne tadi, sehingga udara itu kalau ada ventilasi dia kan lebih pertukarannya lebih baik, kayak gitu. Nah, itu adalah yang harus dunia usaha lakukan untuk
menjalankan new normal ini. Nah, yang paling terakhir ini yang paling penting adalah dari masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatnya ini harus disiplin dengan penerapan protokol tadi, seperti tadi saya sudah jelaskan ya, dengan memakai masker, rajin untuk bercuci tangan, menerapkan social distancing ya. Insya Allah dengan kita melakukan hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan kita menuruni angka COVID-19 ini walaupun kita sering keluar rumah. Oke, jadi dengan adanya new normal ini diharapkan angka perekonomian negara Indonesia ini bisa meningkat ya, disertai juga dengan angka kesehatan yang tidak terlalu meningkat karena masyarakatnya jadi lebih mawas diri untuk lebih hati-hati ya dalam keluar rumah ya. Jadi yang paling penting adalah tetap waspada selalu ya, karena COVID-19 ini dia ini adalah suatu virus yang tidak terlihat. Jadi kadang kita harus lebih waspada lagi. Oke, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita yaitu Dr. Tommy Wibowo. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Yatin ya, dari Gunung Ibul. Nah, kira-kira kalau kita ingin berjualan ya pada masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya bisa untuk kita berjualan. Tapi ingat Bu ya, untuk berjualan pada masa COVID-19 ini perlu dilakukan adanya new normal tadi yang sudah saya jelaskan ya, untuk protokol-protokolnya. Jadi yang pertama, kalau ibu emang jualan sayur kan tadi kan, mungkin ibu bisa di tempat ibu jualan itu ya, itu ibu sambil memakai masker dan juga face mask ya Bu ya, dan juga di sekitar jualan ibu itu diberikan tempat cuci tangan. Jadi pada saat pembeli ingin berbelanja itu cuci tangan terlebih dahulu ya, kemudian pada saat dia membeli sayur-sayur ibu tadi ya, mungkin itu ada jarak Bu ya, ada physical distancing, jadi jangan benar-benar bertatapan muka seperti itu. Nah kemudian setelah itu pada saat dia ingin keluar lagi dari toko ibu, mungkin dia bisa cuci tangan lagi ya. Insya Allah kalau kita menerapkan protokol kesehatan tadi ya, itu kita bisa terhindari dari kejadian COVID-19 ini walaupun ibu berjualan di masa pandemik seperti ini. Oh iya, dan juga saya tadi ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk sebenarnya bagusnya Bu ya, itu adalah kita dengan periksa suhu tubuh setiap pembeli yang ingin beli di toko sayur ibu tadi ya, supaya lebih terhindar dari COVID-19 tadi. Nah dan juga tadi ibu menanyakan tentang vaksin dan obat Bu ya. Nah untuk obat saat ini ya Bu ya, ini kita ketahui juga untuk membuat suatu obat yang baru itu membutuhkan istilahnya clinical trial, atau kita sebut juga dengan beberapa penelitian klinis lagi untuk obatnya ya, dan itu masih diteliti lebih lanjut ya di Cina dan juga di Amerika, itu mereka masih melakukan penelitian dan juga percobaan ya. Dan juga kalau membuat penelitian obat ini itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar hampir paling cepatnya saja itu 6 bulan ya. Kalau dia gagal kita akan ulang terus, jadi bisa sampai bertahun-tahun ya kalau emang itu belum sesuai dengan targetnya ya gitu Bu ya. Dan juga untuk vaksin itu juga sama, seperti kita membuat obat itu lama. Nah karena belum mencapai kesesuaian ya antara COVID-19 tadi itu dengan orang-orang yang dicobanya, nah itulah makanya jadi sampai sekarang vaksin dan obatnya itu masih belum ditemukan seperti itu ya Bu ya. Pasti kalau misalnya emang sudah ditemukan, pasti nanti pemerintah akan memberitahu juga seperti itu Bu ya. Oke, semoga sudah mengerti dengan penjelasan saya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi ya. Sebenarnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan, itu cara kita menghadapi new normal ya, dan apakah kita perlu waspada berlebihan. Ya, jadi seperti ini Bu ya. Ingat, pada saat kita menghadapi new normal itu bukan berarti normal seperti sedia kala sebelum COVID-19. Ya, sangat salah, karena itu banyak sekali masyarakat yang berstigma atau berpikir bahwa kalau misalnya seandainya new normal berarti itu kita balik lagi ke fase kita belum terjadinya COVID-19 ini. Ya, padahal pada saat new normal ini maksudnya adalah untuk membangun perekonomian dari negara Indonesia ini. Ya, jadi diharapkan untuk kita menghadapi new normal ini kita tetap harus waspada, yaitu adalah tetap harus tahu bahwa kita bakal suatu saat terkena virus si COVID-19 ini. Maka dari itu setiap kita pengen keluar rumah, kita harus pikirkan dulu apakah kita keluar rumah ini emang benar-benar penting atau tidak. Ya, kalau cuma untuk hanya sekedar nongkrong-nongkrong atau sekedar untuk sosialita ibu-ibu arisan kayak gitu ya istilahnya ya, nah itu lebih baik tidak ya. Jadi kita benar-benar keluar rumah itu harus memang ada hal yang penting, contoh seperti membeli bahan baku di pasar ataupun kita membeli pakaian di toko-toko swalayan ya untuk keperluan pribadi kita ya, itu mungkin memang hal yang penting. Nah tapi tetap ingat, pada saat kita keluar rumah kita harus tetap cuci tangan ya, kalau perlu kita membawa hand sanitizer tuh di dalam tas kita ya untuk jaga-jaga seperti itu ya. Dan juga kita pakai masker, pakai face mask ya, dan juga pada saat kita ingin berinteraksi dengan orang lain kita ingat harus adanya jaga jarak ya. Dan juga kita membiasakan diri untuk cuci tangan sebelum kita memegang sesuatu, dan setelah kita memegang sesuatu kita harus cuci tangan lagi. Nah seperti itu ya. Dan juga pada saat kita ingin masuk ke toko itu kalau paling tidak kita harus diperiksa juga suhu tubuhnya. Jadi insya Allah kalau misalnya kita menerapkan protokol-protokol tersebut ya, kita lebih mawas diri ya Bu ya untuk menghadapi situasi new normal ini walaupun sedang heboh-hebohnya si COVID-19 ini. Nah untuk waspada berlebihan, nah ini ya, karena kan banyak banget ya rata-rata penyebab dari COVID-19 ini kan rata-rata bisa terserang pada orang yang istilahnya dia memiliki penyakit yang lain seperti kencing manis atau darah tinggi. Nah seringkali orang-orang yang memiliki penyakit ini pasti dia waspadanya lebih berlebihan. Nah itu yang sebenarnya salah ya. Jadi sebenarnya kita boleh waspada tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau kita terlalu berlebihan itu malah akan menjadi beban psikologis di dalam diri kita sendiri. Jadi yang awalnya kita nggak sakit, tiba-tiba kita jadi makin sakit ya. Jadi itulah malah yang bisa memperparah penyakit kita. Jadi malah kita nanti meninggalnya karena beban psikologis yang terlalu berat, bukan karena si COVID-19 tersebut. Jadi intinya ya jangan waspada berlebihan. Yang penting kita tetap menerapkan protokol COVID-19 ya. Kemudian kita keluar rumah juga untuk hal-hal yang penting ya. Insya Allah kalau kita bersikap seperti itu, orang-orang di sekitar kita juga bakal menuruti
apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah akan terhindar dari si COVID-19 tadi. Oke, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sally dari Muara 2 atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana kita membedakan gejala dari influenza dan COVID-19? Jadi, untuk influenza itu sendiri, dia virusnya itu menyerang saluran pernafasan juga ya, Bu ya. Nah, namun dia itu biasanya lebih sering ke saluran pernafasan yang bagian atas. Jadi, keluhannya itu biasanya yang utama ada bersin-bersin, pilek, hidung berair, dan dia bisa juga sih disertai batuk dan demam, namun dia lebih jarang, sangat jarang untuk gejala tersebut. Nah, dan untuk influenza itu sendiri, dia biasanya bertahannya beberapa hari, tidak sampai berminggu-minggu, dan dia biasanya bisa sembuh sendiri. Nah, sedangkan untuk COVID-19 itu sendiri, dia sama seperti influenza, sama-sama virusnya menyerang saluran pernafasan. Namun, kalau COVID-19 ini, dia juga bisa menyerang saluran pernafasan bagian bawah. Dan dia ada 3 gejala utama, yaitu adanya demam tinggi, adanya batuk, dan sesak nafas. Terus selain itu, untuk COVID-19 ini sendiri dia bertahannya lebih lama, bisa sekitar 2 mingguan. Dan dia itu bisa disertai dengan gejala lain seperti adanya penurunan penciuman, adanya penurunan pengecapan, bisa disertai adanya mata merah, timbul ruam-ruam di kulit, dan kalau misalnya berat tadi bisa sampai sesak nafas. Nah, jadi dan yang paling penting itu biasanya kalau COVID-19 itu dia ada kontak dengan pasien-pasien yang curiganya positif COVID-19. Seperti itu Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sari dari Gunung Ibul atas pertanyaannya. Jadi untuk pemeriksaan rapid test pada puskesmas itu dia dilakukan pemeriksaan rapid test gratis untuk orang-orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien yang sudah terbukti positif corona. Yang sudah terbukti positif corona dari hasil pemeriksaan PCR-nya, Bu. Jadi kalau untuk pemeriksaan rapid test untuk pegawai ASN saat ini dia tidak bisa digratiskan ya, Bu ya. Jadi harus bayar pribadi seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Terima kasih kepada kedua narasumber atas sharing ilmunya. Saya, Tommy Wibowo, sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Prabu Muli sehat, Prabu Muli kompak, Prabu Muli pasti paca.